Selamat datang kembali lagi di channel aku Tips to World. Dan sekarang kita berada di salah satu hutan, yang dimana hutan ini ada air terjunnya pas di belakang aku, kawan-kawan ya. Cuman ini alirannya aja, air terjunnya ada di bagian kiri, kawan-kawan ya. Jadi perjalanan gua tadi menempuh dari jalan utama sampai ke sini itu sekitar 1,5 jam, kawan-kawan ya. Lumayan jalan kaki. Aku ingin cerita dulu ke kalian. Ini tempatnya sakral dan sangat angker ya kan. Karena di sini jarang sekali terjamah oleh manusia, bahkan orang-orang camping pun di sini jarang. Dulu-dulunya sih lumayan orang-orang yang camping di sini, cuman mereka yang terbiasa sama alam mungkin, atau yang mereka hobinya camping, yang ingin camping di sini. Dan di sini juga tempatnya dulunya ada lalu lalang orang-orang pedalaman gitu, dia berburu mencari makan. Sekarang udah nggak ada lagi, mungkin aja orang pedalaman atau suku pedalaman itu pindah lokasi. Biasanya mencari lokasi tempat dia tinggal itu berpindah-pindah. Kebetulan dulunya gue pernah camping di sini dan bangun pagi itu ngelihat ada orang pedalaman nenteng hasil buruan dia. Dan saya mencoba berani nanya, namun mereka agak bahasa Indonesianya agak kurang gitu. Dan ternyata di bagian sana itu ada kampungan mereka. Berbulan-bulan kemudian gue mencoba camping lagi di sini. Dan ternyata suku pedalaman itu pindah tempat. Jadi mereka itu nggak tinggal di satu tempat aja dan menetap selamanya. Mereka berpindah-pindah. Sayangnya sekarang udah nggak ada lagi. Nah, jadi kita bakal cerita lagi di tempat ini. Dan tempat ini pernah terjadi insiden sampai memakan korban. Yaitu mereka yang saat itu camping di sini, mereka mencoba untuk mandi di area air terjun di bagian sana. Kejadiannya itu sore, mereka mandi dan salah satu dari temannya ada yang inisiatif naik ke atas air terjun yang jaraknya sekitar sampai 4 meter atau 5 meter. Dia loncat dari atas air terjun sampai ke bawah, lalu dia nggak muncul-muncul. Nah, dari teman-temannya tadi panik ngelihat temannya udah nggak muncul-muncul, lalu dicari. Mereka minta pertolongan dari warga sekitar dan datang dari tim penolong atau tim rescue, dan akhirnya orang tadi ditemukan dalam keadaan tewas. Dan kebetulannya gue baru datang ingin camping ke lokasi ini, ternyata gue ngeliat korban tadi diangkat lalu dimasukkan ke tempat. Dan saat itu juga orang-orang yang camping di area ini pada cabut, mereka nggak berani, mereka nggak ada yang niatan. Yang awalnya mereka datang sama-sama barengan gue, dia kesini, mereka memutuskan niat buat nggak jadi camping di sini. Dan di situ gue sama teman gue berdua. Dia gue tanya nih teman gue, lu gimana nih? Jadi nggak camping di sini? Dia teman gue ragu, wah ini habis terjadi insiden, masa mau dipaksakan camping di sini? Udah gue bilang, niat kita memang camping, udah nggak ada macam-macam. Itu yang terjadi udahlah yang terjadi. Insya Allah nggak ada gangguan apapun. Ya udah, kita putuskan buat camping. Cuman kita nggak terlalu dekat sama yang kejadian tadi, insiden tadi. Kita campingnya pas posisi di sini nih. Kejadiannya di sana, kita campingnya di sini. Hampir tidak ada orang sama sekali camping di sini. Dan gua camping di sini sama teman gua. Malamnya, wah gila, gua ada gangguan. Entah gangguan dari habis terjadi insiden tadi, makhluk penunggu di sini atau jin-jin yang ada di sini pada ke situ semua. Gue ngerasakan ada kayak kerumunan orang di luar tenda, ngarahnya ke sana. Ada suara kerumunan orang pokoknya. Kayak ada yang teriak, ada yang kayak macam-macam suara orang. Gue nanya ke teman gue, itu orang kah atau apa? Mungkin entah siapa lagi bakal ke situ, pendaki atau camping lain yang bakal ke situ. Gue telusurin, gue senterin tuh lokasi kejadian tadi, nggak ada sama sekali. Dan setelah kejadian itu, tempat ini menjadi sepi. Hampir jarang sekali terlihat orang camping di sini. Ada, cuman beberapa, apalagi mungkin hari weekend. Kalau weekday-nya mungkin nggak ada. Sekarang gue berada di sini hari weekday, hari Rabu, dan hari ini tidak ada sama sekali orang camping di sini. Dan tadi gue nanya pas saat gue parkir motor, gue tanya sama pemilik rumahnya, ada nggak terakhir kali yang camping di sini? Dan dia bilang udah hampir
sebulan nggak ada yang camping di sini. Wah gila. Gua kembali ke sini nggak ada siapa-siapa dan udah hampir sebulan tempat ini belum dijamah sama para orang-orang yang ingin camping di sini. Makanya tadi gua pas masuk udah ngerasakan nggak enak nih. Wah kok makin serem nih tempat ini. Oh ada suara loh. Ada suara leh. Kau denger itu? Kamu nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu bertanya, kamu tercanda-canda dengan suara aku, jangan kejuma aku, jangan lupa ikut poin. Kita bakar bukanya di sini aja, ini tenda aku, pas di belakang tenda, di semua ini.
Jadi kita barusan tadi bakar dupa. Jadi kita bakar dupa tadi biar kita merasakan vibes atau suasana horor yang ada di sekitar hutan ini. Barangkali penunggu-penunggu di sini bakal nanti bakal bermunculan. Kita tadi barusan juga masang 2 kamera. Yang pertama kameranya pas di depan tenda aku. Yang kedua di depan tenda juga tapi ngarah ke sungai, aliran sungai. Nah di situ fungsinya gue masang di belakang, ke arah belakang, karena gue bakal memastikan di bagian aktivitas belakang sungai itu ada apa aja. Karena tadi kita bakar dupanya di belakang tenda pas di pinggir aliran sungai tadi. Jadi arah kameranya itu ngarah yang tadi aku bakar dupa, cuman agak kelindung dikit. Dan juga gue penasaran sama yang suara tadi gue dengar pas saat bakar dupa, kayak ada suara geraman dari arah belakang seberang aliran sungai itu, kayak ada suara geraman gitu. Nggak tahu itu binatang entah apa. Yang penting kita tinggal tidur aja malam ini karena semua udah terikot. Dan kapasitas baterai di depan tenda aku ini mungkin sekitar bertahan sampai 3 atau 4 jam, maksimal 3 jam kayaknya. Dan udah dipasang neck piston buat bisa merekam dari kegelapan. Sekarang udah jam 2 lewat nih, jam 2 lewat, jam 2 subuh, jam 2 lewat 9. Jadi ini kamera juga aku record di sini standby biar kita secara langsung ngelihat situasi yang ada di sini. Tinggal tidur aja. Masih ngerekod. Entah apa di tenda barusan. Di tenda barusan entah apa suaranya. Kaget tiba-tiba langsung bangun. Suara hewan. Suaranya di belakang. Belakang sini. Kelindung sama tenda di balik pohon ini. Wih. Ini yang jelas bukan suara hewan.
Yang jelas ini bukan suara hewan. Dari jarak kejauhan juga ada suara. Tuh, ini bukan suara hewan ini. Ini orang ini. Ada yang jalan di samping. Ada suara orang. Ramai banget di luar tenda. Seperti ada aktivitas. Ramai banget di luar tenda. Seperti ada aktivitas. Sumpah aku dengar. Suara di samping. Suara orang lewat, kerumbunan orang lewat. Jelas banget asli. Gua harus keluar nih. Gua harus keluar. Barangkali itu memang benar orang. Takutnya dia nyamperin tenda. Gua harus keluar. Aliran airnya ada di bawah. Ini pohon besar. Wah, pohon besar. Aku dengar ada suara lagi kayak teriakan gitu. Kita kayaknya semakin dibawanya ke dalam nih. Di belakang ya ada suara ngikutin. Jalannya kaca. Wah, ada binatang nih tadi tuh barusan. Lari dia ke atas, entah binatang atau apa itu. Di bawah ini ada aliran air. Harus fokus. Nah, kau dengar kayak ada yang manggil kan? Seperti ada yang manggil nih. Tuh. Wah, ini batu ini guys. Di atas ini dia, di atas batu. Makin pengap asli. Ini kayaknya
Sepertinya kita nggak bisa melanjutkan terus nih. Kita semakin di bawahnya nih. Semakin di bawahnya. Kita nggak bisa meneruskan ini. Suaranya ngarah ke sana terus. Aku khawatirnya itu sejenis hantu mengeriau. Kalau daerah sini tuh biasa kalau di dalam hutan, apalagi kalau kita sendirian, kita selalu diganggu. Dan itu menyerupai suara orang, entah itu apa, hewan, menyerupain. Biasanya kalau di hutan dia, kalau kita lagi rame-rame, kita kepisah dan suara itu muncul, kita pikir itu teman kita yang memanggil, kita ikutin, tahu-tahu kita dibawanya semakin ke dalam. Dan di situ kita dibuatnya lupa ingatan. Dan ujung-ujung kita bakal tersesat dan ya menghilang. Makanya di sini kita harus antisipasi. Wah, merinding asli parah. Antisipasi jangan terlalu ke dalam, kita ngikutin suara itu. Tunggu udah pagi mungkin kita bisa leluasa buat ngelihat sekitar hutan ini. Udah kita balik lagi ke tenda, nggak bisa. Kita udah lumayan jauh dari tenda. Mungkin kita ada 1 kilo berjalan, hampir 1 kilo. Kita akan balik lagi guys. Takutnya kita kesesat. Yaudah teman-teman, kita balik.